Sekarang kita bakal belajar program linear. Nah, sebelum masuk ke materinya, aku mau ngulang dulu tentang persamaan garis karena ini bakal kepake gitu. Nah, paling enggak kalian tahu cara bikin persamaan garis kalau diketahui dari titik yang dilalui. Kalau misalnya kalian punya yang saya arsirin ini, itu kalian tinggal kayak kali silangin aja buat persamaan garisnya. Jadi gini, si A kalikan ke X jadi AX ditambah B kalikan ke Y gitu. Jadi kayak kali silang sama dengan A dikalikan dengan AB gitu. Contohnya, nah ini persamaan garis M itu apa kalau dikasih seperti ini? Tinggal 2 kalikan ke X, kita tulis 2X ditambah 3 kalikan dengan Y, 3Y sama dengan 3 kali 2, 6. Nah, biasanya kan kita kalau bikin persamaan garis yang melalui 2 titik itu pakai ini. Nah, sekarang aku mau ngasih cara cepat buat bikin persamaan garis tanpa pakai rumus ini. Aku biasanya ngapalinnya itu kalau jam itu kan 12 di sini kan, mulai dari sini kan jarum jam. Nah, kita juga jalannya juga mulai dari sini. Nah, ini dikurangin. Kemudian nanti dari sini muter lagi. Nah, ini juga dikurangin gitu. Jadi gimana caranya? Nah, ini 4 dikurangin 8, min 4 kan? Min 4 kasih X dulu. Gitu. Terus 3 dikurangin 2, 1 kan? Berarti tambah Y. Nah, kemudian ini sama ini kali silang. Nah, kita tulis hasilnya 2 dikali 8 kan 16. 3 dikali 4, 12 kan? Nah, yang ini itu dikurang. 16 dikurangi 12, 4. Berarti tambah 4 sama dengan 0. Gitu. Itu persamaan garisnya. Contoh lagi ya, misalnya min 2,3 misalnya. Terus 4,6. Mau dibuat persamaan garisnya. Nah, mulainya dari sini. 3 dikurang 6. 3 dikurang 6 kan min 3. Kita tulis min 3X. Itu. Terus yang ini mulainya dari bawah. 4 dikurangi min 2. 4 dikurangi min 2. 6 kan? Berarti tambah 6Y. Kemudian kali silang. Ini sama itu kali silang. Nah, min 2 dikali 6, min 12. 4 dikali 3, 12. Nah, yang di atas ini dikurangin. Min 12 dikurangi 12. Negatif 24. Sama dengan 0. Gitu. Itu cara cepat buat bikin persamaan garis kalau diketahui 2 titik yang dilalui. Nah, ini. Kalau udah bisa, nah sekarang setelah kita punya persamaan garis, kita tuh akan diminta untuk menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan yang diberikan. Gampangnya gini aja. Nanti kita kan punya bentuk persamaan garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, selama si koefisien X-nya itu positif, si A-nya ini positif, kita bisa pakai panduan yang ini, si kiri kanan ini. Nah, ini. Kalau arsiran kiri itu pasti tandanya lebih kecil. Lebih kecil atau sama dengan, atau lebih kecil dari aja. Atau bawah juga tandanya lebih kecil. Gitu. Nah, kalau yang kanan atau atas itu pasti tandanya kita diminta nyari pertidaksamaan dari
daerah yang diarsir, pertama harus punya persamaan garisnya dulu. Nah, persamaan garisnya pakai cara yang tadi, 3 kalikan dengan X, 3X, 4 kalikan dengan Y, 4Y, kemudian tanda pertidaksamaannya nanti dulu, 3 kali 4, 12. Nah, tanda pertidaksamaannya apa? Kita lihat dulu si koefisiensi X-nya ini. Kalau koefisiensi X-nya positif, kita bisa pakai panduan yang ada di atas ini. Nah, karena ini udah positif, si koefisien X-nya udah positif, kita bisa pakai yang di atas kan. Sekarang lihat lagi ke daerah yang diminta. Daerah yang diminta ini kan sebelah mana? Kiri atau kanan? Kanan ya. Kanan kan? Nah, berarti kalau sebelah kanan, kita kasih tandanya lebih dari. Nah, kemudian saya lupa tadi ini. Kalau garisnya begini, itu ada tandanya ya, ada tanda sama dengannya. Gitu. Tapi kalau garisnya putus-putus, ini begini aja tandanya. Lebih dari sama dengan, lebih kecil dari sama dengan, ini juga gitu. Nah, berhubung ini tadi garisnya garis penuh, nggak putus-putus, berarti ini ada tanda sama dengannya di situ. Gitu. Nah, contoh lagi misalnya yang ini. Nah, kalau yang ini kan nggak ada titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Kita pakai yang tadi, persamaan melalui 2 titik. Caranya, kayak tadi 2,3, ini kan titiknya 2,3 sama 5,4. Nah, 3 dikurangi 4. Min 1 kan, berarti min X gitu. Kemudian 5 dikurangi 2. 5 dikurangi 2, 3. 3Y. Kemudian kali silang. Kali silangnya 2 kali 4, yang 15. kali ini 8, ya kan? Iya. 3 kali 5, 15. Nah, ini dikurangin. 8 dikurangi 15, min 7. Sama dengan 0. Nah, kemudian kita tuh pengen si A-nya ini positif kan? Nah, ini berarti semua dikalikan dengan min 1 supaya jadi positif si X-nya ini, karena di sini masih negatif. Kemudian jadi X kurangi 3Y plus 7 sama dengan 0. Ini adalah persamaan garisnya. Nah, pertidaksamaannya apa? Berarti X min 3Y plus 7, tanda pertidaksamaannya kita belum tahu. Sini X-nya udah positif kan? Kalau X-nya udah positif, kita lihat ini arsirannya ada di sebelah kiri atau ada di sebelah kanan? Kanan. Kanan. Berarti kalau kanan kita kasih tandanya lebih dari. Nah, garisnya garis utuh, nggak putus-putus. Berarti kalau utuh kasih tanda sama dengan di situ. Daerah penyelesaiannya X dikurangi 3Y ditambah 7 lebih besar sama dengan 0 gitu. Nah, sekarang kita coba lagi ke contoh yang lain. Di sini ada 2 persamaan nih. Kita harus bisa tentukan juga mana garis yang oranye dan mana garis yang biru. Daripada nyari titik potong masing-masing ini, kita kasih aja dulu gini. Nah, untuk yang biru, persamaan garisnya 1X, berarti X, kemudian min 2Y, min 2Y, hasil kalinya min 2 kali 1, min 2. Ini garis yang biru ini berarti sama kan? Ini dengan ini. Nah, tandanya dia minta lebih dari. Nah, lebih dari berarti yang diarsir sebelah mana? Kanan kan? Nah, sekarang kanannya garis ini daerah yang mana gitu loh. Kita perjanjian ya di sini ya. Sekarang buang yang tidak diambil. Ini kan kita mau ngambil kanan. Mau ngambil kanannya si garis biru ini. Nah, berarti yang kita arsir buang kiri kan? Nah, berarti yang diarsir yang ini. Nah, kemudian yang satunya lagi, ini kita udah nggak usah ngecek lagi. Tinggal kita lihat tanda pertidaksamanya, dia lebih kecil.
berarti kita mau yang sebelah kiri kan. Tapi kalau kita mau ngambil sebelah kiri, berarti buang si kanan. Nah, garis oranye ini kita arsir sebelah kanannya. Gitu. Kemudian ada lagi batas 2 lagi, yaitu si X lebih besar dan Y lebih besar dari 0. Nah, kalau ini berarti ada di kuadran 1. Nah, kuadran itu kan yang ini. Nah, kalau ini X, Y, nah ini kuadran 1 di sini nih. Berarti kan kita buang yang ini kan, supaya kuadran 1. Nah, ini kita buang ini. Ini juga buang. Nah, daerah yang masih bersih adalah daerah yang kita minta, yang diminta sama si soal. Nah, ini 1. yang belum diarsir. Berarti daerah nomor 1. Gitu. Misalnya contoh lagi nih, ada 2 garis kan. Ini udah pasti kuadran 1 ya. Lagian nomor-nomornya juga di kuadran 1 semua nih. Nah, sekarang kita mau tahu daerah yang mana yang benar untuk penyelesaian si ini nih. Sekarang misalnya kita pilih yang warna biru. Garis yang warna biru persamaannya apa? 4 46. X 6 Oh, Y, ya kan? 4 kali 6, 24. Nah, ini kan nggak ada nih di sini. Artinya ini kita perlu sederhanakan. Semua bagi 2. Berarti apa? 2X plus 3Y sama dengan 12. Berarti yang biru tuh yang ini kan. Kemudian oranye yang ini. Nah, si biru itu mintanya sebelah kiri. Kalau minta sebelah kiri berarti kita buang kanan atau arsir kanan. Nah, si biru ini kita arsir sebelah kanan. Gitu. Dibuang sebelah kanannya. Kemudian yang oranye ini minta sebelah lebih besar kan, Kiri. berarti minta sebelah kanan. Berarti kita arsir kiri. Nah, arsir sebelah kirinya sih garis oranye. Nah, ini daerah yang masih bersih nomor 3 kan. Itu daerah penyelesaian yang diminta. Gitu. Sekarang kita membuat model matematika dari soal cerita. Selain bisa nentuin daerah, nanti soalnya itu akan lebih banyak soal cerita. Jadi dari soal cerita itu kita harus bisa mengubah si soal cerita jadi persamaan matematika. Contohnya ini, sebuah perusahaan mengirim barang mempunyai 2 jenis mobil. Mobil jenis 1 sama mobil jenis 2. Nah, mobil 1, mobil 2. Katakanlah untuk mobil 1 kita pakai variabel X, dan untuk mobil 2 kita pakai variabel Y. Ini maksudnya X itu adalah nanti ada sebanyak X mobil 1 dan Y mobil jenis 2. Gitu. Nah, kemudian untuk daya muatnya, untuk mobil 1 itu dia punya daya muat nih 12 meter kubik, dan untuk mobil 2 daya muatnya 36 meter kubik. Kalau ada X mobil 1 dan Y mobil 2, sekali jalan yang bisa diangkut adalah 12X meter kubik ditambah 36Y meter kubik gitu. Nah, order tiap bulannya 7.200 kan? Berarti di sini kita tulis 7.200. Nah, katanya lebih dari di sini. Berarti kita tulisnya lebih dari. Nah, persamaan ini bisa kita sederhanakan supaya angkanya lebih kecil. Kita bagi 12. Jadi X tambah 3Y lebih besar sama dengan 600. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Selesai untuk yang kita ngomongin si daya muat. Kemudian kita ngomongin biaya nih, biaya per pengiriman. Kalau ngomongin biaya, untuk si mobil 1 sekali jalan itu 400.000. Mobil 2 sekali jalan 600.000. Artinya kalau 2 mobil ini jalan, bareng-bareng biayanya adalah berapa? 400X tambah 600Y. Kemudian baca lagi di sini. Dari biaya yang ditelah adalah sebulan tidak kurang dari 200 juta. Kita tadi udah ngilangin 1.000 ya. Berarti nanti ini jadi 200.000 ya. Nah, tidak kurang berarti lebih
dari 200. Tuh, kita sederhanakan dibagi 200 ya. 2x tambah 3y lebih besar sama dengan 1000. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Kemudian satu lagi batasnya adalah ini x dan y-nya. Jumlah mobil kan nggak mungkin negatif. Masa ada mobil yang jumlahnya negatif 1 kan nggak mungkin. Berarti ada 2 lagi bahwa si x harus lebih besar sama dengan 0 dan si y harus lebih besar sama dengan 0. Tinggal cari deh pilihan gandanya yang mana. Yang A ya. Tuh. Kita coba lagi ya yang ini. Sebuah kapal pesiar dapat menampung 150 orang penumpang. Setiap penumpang kelas utama dapat membawa 60 kg bagasi dan ada penumpang kelas ekonomi 40 kg bagasi. Berarti ada 2 jenis kan? Ada jenis kelas utama sama jenis kelas ekonomi. Nah, katakanlah jenis kelas utamanya ada X sebanyak X dan ekonominya ada sebanyak Y. Nah, di soal ini kapal ini tentang penumpang dan tentang bagasi kan. Nah, berarti di persamaan kita harus mencakup tentang penumpangnya bagaimana dan tentang bagasinya gimana. Kalau tentang penumpang sudah pasti jumlahnya itu adalah X tambah Y-nya. Nah, ini nih. 150 ini adalah si X tambah Y-nya. Hanya dapat menampung 150 orang. Nah, 150 orang itu kan bisa dari si penumpang kelas utama, bisa dari penumpang kelas ekonomi kan. Berarti untuk kasus si penumpangnya ini, X ditambah Y, itu boleh nggak lebih dari 150? Enggak. Enggak, berarti tandanya harus lebih kecil kan. Nah, gitu. Ketika kita bicara tentang penumpang. Nah, ketika bicara tentang bagasi, untuk kelas utama boleh bawa bagasi 60 kg. Untuk kelas ekonomi boleh bawa 40 kg. Sementara kemampuan kapalnya hanya 800 kg. Berarti persamaan matematikanya gimana? Si utama ini adalah si X, ini adalah si Y kan? Berarti 60X ditambah 40Y, di sini 800. Tandanya apa? Di sini. Boleh nggak lebih dari 800? Enggak. Enggak kan, kalau lebih kan bahaya. Berarti yang boleh apa? Lebih Kecil atau sama dengan. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan bagi 20. 3x tambah 2y lebih kecil sama dengan 40. Nah, kemudian juga untuk batas-batas y dan x-nya jumlah penumpang nggak mungkin negatif. Berarti x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0. Ini adalah ketidaksamaan yang diminta gitu. Yang B ya. Sekarang ini ada terigu, ada variabel terigu, mentega, mau bikin donat, sama mau bikin roti. Nah, aku mau nanya dulu, siapakah si X dan siapakah si Y? Apakah terigu mentega sebagai XY-nya atau donat roti? Yang mana yang benar? donat roti. Benar, variabel yang kita ganti adalah donat dan roti. Katakanlah donat X dan rotinya Y. Nah, untuk bikin donat perlu terigu sama mentega. Untuk bikin donat butuh 60 gram terigu dan untuk bikin roti perlu 50 terigu. Berarti dari sini persamaannya 80X tambah 50Y. Angka di sini yang mana? Kita lagi ngomongin terigu nih. Angka di sini adalah terigu yang dimiliki, terigu yang ada 4 kg. Nah, ini kan satuannya kan beda kan? 1 kg. Yang di sini gram. Harus sama satuannya. Karena di sini kita pakai gram, berarti yang 4 kg diubah menjadi satuan gram juga, 4.000 gram. Nah, tandanya pasti lebih kecil dari dong. Kan persediaan cuma ada 4 kilo, nggak boleh lebih dari situ kan? Kemudian kita bagi 10 ya, 8X, 5Y, 400. Kemudian menteganya untuk donat perlu 40, roti perlu 60 gram mentega. Berarti persamaannya jadi 40X tambah 60Y. Persediaannya sebanyak 2,4 kg. Berarti 2.400 gram. Nah, ini tandanya lebih kecil sama dengan. Sederhanakan bagi 20. Berarti 2X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 120. Selain yang ini, juga jangan lupa X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0 tuh. B ya. Lanjut, satu lagi kita bikin
persamaannya. Kita perlu variabel X dan variabel Y kan. Di sini ada ngomongin pelajar mahasiswa. Oh, udah dikasih tahu nih. Misal banyak penumpang pelajar dan mahasiswa masing-masing X dan Y. Berarti si X ini pelajar, si Y-nya mahasiswa. Karena ini ngomongin angkutan, pasti ngomongin jumlah penumpang ya. Jumlah penumpang adalah jumlah si pelajar sama jumlah si mahasiswa. Paling banyak cuman bisa bawa 50 penumpang. Berarti di sini 50, tandanya adalah lebih kecil Lebih sama kecil dengan. dan Lanjut lagi, tarifnya sekarang. Kalau bicara tarif, untuk pelajar sama mahasiswa kan beda tuh tarifnya. Untuk pelajar 1.500, untuk mahasiswa 2.500. Totalnya 75.000. Berarti apa yang kita tulis? 1.500 X ditambah 2.500 Y. Kalau tidak kurang dari berarti apa? Tandanya gimana? Tidak kurang dari. lebih dari. Lebih dari. Sama dengan 75.000. Ini kita bagi 500. 3X tambah 5Y lebih dari sama dengan 150. Tentunya ada variabel X lebih besar dari 0 dan variabel Y harus lebih besar sama dengan 0. Nah, yang A. Kita lanjut ya. Nah, sekarang gunanya si program linear itu untuk apa? Nah, dari kasus-kasus yang tadi ada yang mau bikin roti, ada yang kapal bawa penumpang sama bagasi, ada yang perusahaan angkutan gitu. Nah, itu sebenarnya adalah untuk menentukan nilai optimum dari suatu permasalahan gitu. Karena ketika orang misalnya tadi yang mau bikin roti, orang mau bikin roti adalah terkendala jumlah terigu sama jumlah mentega. Atau misalnya kapal pesiar, terkendala jumlah penumpang yang bisa dibawa sama jumlah bagasi yang bisa dibawa, kemampuan bawanya seberapa banyak gitu. Nah, itu yang mau dicari nilai optimum dari permasalahan itu. Untuk menentukan nilai optimum sebenarnya ada beberapa metode. Yang pertama metode grafik, sama kedua metode titik pojok. Nah, tapi di sini kita nggak bahas grafik dulu karena kan agak sulit untuk ngejelasin tentang grafik karena sebenarnya nantinya pun akan lebih cepat kalau kita pakai si titik pojok ini. Jadi aku bakal langsung bahas tentang metode titik pojoknya. Nah, ketika kita punya keadaan seperti ini, sebenarnya di sini kita punya titik-titik pojok kan. Ada titik 1, katakanlah titik A, titik 2, titik B, titik C, titik D. Nah, ini yang namanya si A, B, C, D, ini yang namanya titik pojok. Nah, titik pojok ini yang kita cari sebenarnya. Nanti kalau udah dapat masing-masing koordinatnya apa, ini yang akan disubstitusikan ke fungsi objektif. Fungsi objektif itu apa? Ini tuh fungsi objektif tuh tujuan. Jadi tujuannya tuh gimana, mau apa? Misalnya tujuannya apa? Ya, supaya biayanya minimum. Si perusahaan pengen menekan biaya sekecil mungkin kan, supaya bisa punya laba sebesar mungkin gitu kan. Atau supaya dapat pengirimannya banyak gitu, pengiriman maksimum. Nah, itu fungsi tujuannya tuh itu. Jadi ada suatu fungsi tujuan atau fungsi objektif. Nah, di sini ada fungsi objektif ini, si 10x plus 15y, itu sebagai fungsi objektifnya. Kemudian ada persamaan-persamaan yang lain. Nah, pertama, ada x lebih besar dari 0, dan x lebih kecil dari 800. Berarti si x-nya itu di antara 0 dan 800 kan. Nah, berarti kalau ini 0, ini 800, daerahnya itu yang diminta adalah daerah yang di sini. Nah, di sini. Oke. Sekarang kita buang yang di sini. Ini kita buang dulu. Tuh. Kemudian
si Y-nya adalah lebih besar dari 0, lebih kecil dari 600. Artinya si Y harus di antara 0 dan 600. Gitu. Kalau ini 0, katakanlah ini 600, berarti ada garis di sini. Nah, si 0 sampai 600 kan ada di sini. Di sini nih. Nah, itu yang mau kita ambil, kita buang yang di luar. Nah, ini buang. Kemudian terakhir adalah batas si ini lagi soalnya X plus Y lebih kecil dari 1000. Nah, katakanlah X plus Y sama dengan 1000. Nah, kalau X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan berapa? Untuk X sama dengan 0 membuat Y sama dengan 1000 kan, supaya X tambah Y-nya sama dengan 1000 gitu. Kemudian untuk Y sama dengan 0, X-nya harus 1000 supaya X tambah Y tetap 1000. Nah, katakanlah ini ada 1000 di sini 1000, di atas 1000. Nah, dia minta lebih kecil dari. Kalau lebih kecil dari kan berarti kan daerah yang diminta adalah daerah yang di sebelah kiri kan tadi kan kalau lebih kecil. Nah, kita buang yang di sebelah kanannya justru. Ini yang dibuang. Nah, daerah yang masih bersih itu adalah daerah penyelesaian yang diminta. Tuh. Nah, dari daerah penyelesaian ini kita punya beberapa titik nih. Ada satu titik sini, titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, kita cari koordinat masing-masingnya itu apa. Untuk koordinat titik A udah jelas, koordinatnya adalah 0,600. Kemudian untuk D juga udah jelas, 800,0. Nah, tinggal untuk titik B dan titik C ya. Untuk titik B, perhatian titik B, ini udah kita punya Y-nya 600 dari sini. Gitu. Nah, untuk Y 600 sementara garisnya adalah ini X plus Y sama dengan 1000. Berarti kalau Y-nya 600, X-nya harus 400. Berarti koordinat titik B itu 400,600. Kemudian untuk koordinat titik C, udah jelas bahwa C ini punya 8. X-nya 800. Berarti Y-nya harus 200 kan, supaya dijumlah 1000. Berarti di sini 800,200. Nah, koordinat inilah yang disubstitusikan ke dalam fungsi objektif si F sama dengan 10X tambah 15. Nah, untuk titik A yang koordinatnya 0,600, F di A, fungsi objektif di A ya 10 kali 0 ditambah 15 kali 600. Ini FA 0 tambah 9.000. Ini untuk FA. Ya, 9.000 F-nya. Kemudian untuk B. B itu tadi 400,600. Berarti untuk FB 10 kali 400 ditambah 15 kali 600. Atau FB-nya 4.000 ditambah 9.000. Atau 13.000. Nah, ini 13.000. Untuk C 800 200. Cari FC-nya juga 10 kali 800 tambah 15 kali 200. C-nya 8.000 tambah 3.000 atau FC-nya 11.000. Terakhir untuk D, koordinatnya 800,0. FB-nya 10 kali 800 tambah 15 kali 0. D-nya 8.000. Ini kan kita udah dapet nih. Untuk A, untuk B, untuk C, dan untuk D. Nah, tinggal pertanyaannya, mempunyai nilai maksimum berapa? Nah, yang cari dari antara 1, 2, 3, 4 ini, yang paling besar nilainya yang mana? 13.000. 13.000 kan ini kan? Nah, berarti jawabannya 13.000. Itu.
Contoh lagi misalnya, nah di sini belum ada persamaan garisnya kan. Nah, persamaan garisnya itu harus kita cari dulu, kita tentukan dulu. Gitu. Di sini ada garis yang ini dan ada garis yang ini. Nah, untuk garis yang merah, persamaan garisnya apa? Pakai cara yang tadi. Kali silang. 6x tambah 3Y tambah 3y sama dengan 18. 18. Untuk yang biru 4X 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 Iya. tambah 8y sama dengan 32. Nah, ini ada titik pojok kan, ini udah dikasih nih daerah arsirannya nih. Ya, kita kasih nama misalnya nih titik A, titik B, titik C. Ada 3 titik tuh. Titik A udah jelas koordinatnya berapa? 0,6. Titik C juga udah jelas koordinatnya 0,4. Tinggal titik B kan yang belum ada. Ini untuk apa dong kalau gitu? Dieliminasi. Eliminasi. 6x plus 3y sama dengan 18. 4x plus 8y sama dengan 32. Nah, kita mau eliminasi x dulu misalnya. Atas kali 2, bawah kali 3 ya. Ya. 12x plus 6y 36. 12x 24y ya. Sama dengan 96. Dikurangin. Ini saya bawah kurang atas ya. Bawah kurang atas 18y. Ini 60. Y-nya 60 per 18 atau bagi 60 per 3. Ini kembalikan ke sana. 6x plus 3y 10 per 3 dengan 18. Berarti 6x plus 10 18. 6x-nya 8, x-nya 8 per 6. Nah, berarti koordinat si B kita punya x-nya 8 per 6 atau 4 per 3, koma y-nya 10 per 3 gitu. Nah, ini yang disubstitusikan ke dalam si fungsi objektif ini. Untuk A, titiknya 0,6, fungsi objektifnya ini, f untuk A. 60 kali 0 ditambah 30 kali 6. FA-nya 0 tambah 180. Untuk FB, 60 kali 0 tambah 30. 20. Tuh. Satu lagi untuk B di sini ya. B-nya 4 per 3, 10 per 3. FB-nya 60 kali 4 per 3 tambah 30 kali 10 per 3. FB-nya ini coret 20 kan. 80 tambah ini coret 10 ya. Tambah 100. 180. Nah, kita punya FA 180, FC ya ini. FC 120 dan FB-nya 180. Diminta nilai maksimum di sini. Soalnya minta nilai maksimum. Berapa? Yang 180. 180. Coba soal cerita. Nah, kalau soal cerita, jelas kita harus bikin dulu model matematikanya gitu. Di sini ada si tukang jahit, nanti kita butuh variabel X dan variabel Y. Di soal ada model A, ada model B, ada kain garis, ada kain polos. Si X, Y-nya ini model pakaiannya atau jenis kainnya. Kalau bingung si X sama Y-nya yang mana, lihat aja pertanyaannya. Banyaknya model A dan model B. Itu adalah si X, Y-nya gitu. Gampang kan sebenarnya untuk nentuin siapa X, siapa Y-nya. Jadi ini
si X itu model A, si Y itu model B. Untuk kain garis dan kain polos, gimana? Untuk si A, B-nya masing-masing perlu berapa? Kain garis dulu. Si kain garis model A butuh 1,5 meter, dan untuk B butuh kain garis 0,5 meter. Berarti ini 1,5, ini 0,5. Si polosnya untuk si A perlu 1 meter, untuk si B perlu 2 meter. Kemudian buat persamaannya dari sini. 1,5X tambah 0,5Y. Nah, untuk kain garis persediaannya sebanyak 10 meter. Berarti ini harus lebih kecil sama dengan 10. Sementara untuk kain polos, X tambah 2Y harus lebih kecil sama dengan persediaannya ada 20. Nah, supaya sederhana ini kita kalikan 2. Jadi 3X plus Y 20. Terus tentunya X harus lebih besar sama dengan 0. Dan dia harus lebih besar sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan yang kita bakal pakai. Kalau persamaan udah punya, selanjutnya apa? Gambar grafik bukan, Kak? Iya, gambar grafiknya. Betul. Kita gambar yang orange dulu. Kan ini ada 3X plus Y lebih kecil sama dengan 20. Kalau X-nya 0, membuat Y-nya berapa? Gampangnya gini aja, kan X-nya 0 nih, X-nya 0, si ini kamu anggap nggak ada. Nah, kelihatan Y-nya berapa? 20. 20, gitu. Gampang kan? Sekarang kalau Y-nya yang 0, X-nya berapa? Sekarang tutup aja Y-nya, 0. X-nya jadi berapa? 20/3. Nah, sekarang kita punya titik 0,20 sama 20/3,0. Nah, ini yang diplot ke dalam grafik kita ini, XY ini. 0,20 katakanlah di sini misalnya. Ini 20. Kemudian 20/3 katakanlah di sini. Nah, tinggal garis deh. Tuh. Kemudian kita arsir dulu. Ini minta sebelah kiri kan lebih kecil. Kalau sebelah kiri berarti arsir kanan. Nah, ini dibuang. Jadi langsung aja ketika bikin ini langsung arsir. Nah, sekarang yang biru. X plus 2Y lebih kecil sama dengan 20. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Kalau X-nya 0, tutup X-nya. Buang X-nya. Ini buang. Y-nya berapa? 10. Ya. Kalau Y-nya 0, tutup Y-nya. Berapa? X-nya 20. Nah, sekarang kita punya titik koordinatnya 0,10 dan 20,0. Gitu. 0,10 katakanlah di sini. 10,0 20,0 lebih besar dari 20/3 dong. Sini ya. 20. Nah, garisnya ini. Kemudian langsung arsir. Ini minta lebih kecil dari, berarti minta sebelah kiri. Kalau kiri berarti arsir sebelah kanan. Nah, ini arsir kanannya. Nah, kemudian ada X lebih besar sama dengan 0. Lebih besar. Kalau lebih besar berarti apa? Kanan kan? Kita minta kanan. Kalau kanan berarti arsir kiri. Si X-nya Bu Y. Ini arsir sebelah kiri. Y lebih besar dari 0. Ini lebih besar. Y itu Y sama dengan 0 tuh yang ini nih. Y sama dengan 0, ini X sama dengan 0. Lebih besar berarti atas dong, karena ini kan garisnya horizontal. Minta atas berarti arsir bawah. Nah, kalau gitu sekarang kita punya daerah penyelesaian sih bentuknya ini. Itu. Kasih deh nama titik-titiknya. Katakanlah ini titik A, ini titik B, dan ini titik C.
Nah, titik A udah jelas koordinatnya. 0,10. Titik C juga udah jelas koordinatnya. 20/3,0. Tinggal titik B yang belum punya. Titik B-nya dicari dari eliminasi dua persamaan ini tadi. Yang di atas tadi ini. 3x plus y sama dengan 20. X plus 2y sama dengan 20. Misalnya mau ngilangin x dulu. Berarti ini 1, ini 3. 3x plus y sama dengan 20. Yang bawah 3x plus 6y sama dengan 60. Kurang ya, bawah kurang atas 5y sama dengan 40. Y-nya 8. Kembalikan ke sini. X tambah 2 kali 8, 20. X tambah 16, 20. X-nya 4. Berarti untuk koordinat si titik B adalah 4,8. Nah, banyak total pakaian. Ini objektif. Total pakaian tuh X tambah Y dong. Banyak model A dan banyak model B dijumlahkan. Ya nggak? Nah, sekarang berarti dari A 0,10, B 4,8, dan C 20/3,0. Cari X tambah Y-nya yang maksimum. Ini X tambah Y-nya yang A 10, ini 12, ini 20/3. Siapa yang paling gede? 20/3 6,67 kan? Paling gede yang mana? Yang B. Yang B. Kalau gitu si B 4,8 artinya ini X ini Y kan? Kembalikan lagi tadi X itu adalah model A dan Y adalah model B. Nah, X-nya 4, Y-nya udah 8. Berarti akan maksimum kalau si model A dibuat 4 dan si model B dibuat 8. Berarti yang E. Gitu ya proses hitungnya dari soal cerita itu buat ke model matematikanya atau persamaannya. Kemudian dibuat grafiknya. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa, dan kalau Y-nya 0, X-nya berapa. Tuh. Kemudian setelah grafik ada, cari daerah penyelesaian. Setelah daerah penyelesaiannya udah tahu bentuknya seperti apa, cari koordinat titik pojok. Nah, koordinat titik pojok dicari pakai tadi eliminasi. Nah, setelah dapat koordinat titik pojok A, B, C, dan seterusnya, ini yang disubstitusikan ke dalam fungsi objektif. Tinggal dimintanya apa? Apakah nilai maksimum ataukah nilai minimumnya yang diminta. Gitu. Ini kalau kita mau menyelesaikan untuk soal-soal yang minta nilai maksimum. Ini alur pengerjaannya. Terus ingat juga tadi yang membuat persamaan garis tadi yang di awal banget. Cara membuat persamaan garis seperti apa. Kemudian untuk daerah penyelesaian dicari yang pakai minta kanan atau kiri ya kan. Terus kalau bingung siapa X siapa Y, ingat aja ke pertanyaan akhirnya tuh apa. Kayak misalnya gini, produk A, produk B, berarti produk A, produk B yang sebagai X dan Y. Bukan unitnya, bukan labanya, gitu. Kalau ada pertanyaan, kita bisa bahas di grup chat ya. Kalau ada yang masih bingung. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipahami, gitu. Dan sampai ketemu di video berikutnya.